Hadirin ini dimulakan Allah Ta'ala, sebagaimana tertib dari para masyayikh kita, kalau ada pegawai negeri mau keluar harus dengan cuti, ya enggak? Begitu juga kalau ada ulama-ulama keluar itu harus ditafakur dulu semuanya kan. Kerja-kerjanya di madrasah dia, atau di pesantren dia, atau di masjid dia, itu bagaimana? Sudah ada yang gantikan belum? Beberapa tahun yang lalu saya itu di Mekah, ada itu orang Mekah mau keluar 40 hari di imam masjid. Ketika mau keluar 40 hari, maka datang pada Maulana Sa'ad, waktu itu haji Maulana Sa'ad, Syekh, saya mau keluar 40 hari. Ditanya langsung oleh Maulana Sa'ad, kamu kerjanya apa? Saya imam masjid. Sudah ada yang ganti belum? Belum ada. Lalu bagaimana? Ya pokoknya nggak tahu lah, yang penting saya itu harus keluar sekarang. Oh jangan begitu katanya, kamu pulang dulu cari ganti imam masjid itu. Setelah kamu dapat ganti barulah kamu keluar. Nanti kalau kamu tinggalkan kerja kamu sebagai imam itu langsung kamu tinggalkan, nanti kamu pulang nggak bisa menghidupkan masjid kamu. Kamu orang-orang masjid kamu akan marah semua sama kamu, nggak bisa menghidupkan amal kamu nanti. Cari ganti dulu. Jadi semula kan ini penting apa itu untuk diperhatikan sama tim tashkil ini. Jadi kalau ada ulama-ulama, ustaz, ditafakut juga. Ditafakut juga sebagaimana kita tafakut pegawai negeri, tafakut polisi. Kalau enggak itu padahal urusan dunia. Pegawai negeri, polisi, kantor urusan dunia, tapi kalau enggak ada cuti nggak boleh oleh masyayikh itu. Begitu juga ini ustaz-ustaz di masjid, ustaz kalau dia harus disiapkan dulu. Bukan berarti nggak keluar, tapi dengan persiapan. 1 tahun dan 12 bulan. Yang 11 bulan ini untuk persiapan mencari ganti, yang 40 hari untuk keluar. Insyaallah mulai kan? Nah nanti insyaallah ustaz itu pulang, bisa menghidupkan amal di masjidnya, bisa menghidupkan amal di pesantrennya, di madrasahnya. Tapi kalau kita bedol gitu saja, pulang orang marah semua, santri sudah hilang semua. Akhirnya dia kecewa, akhirnya dia juga lemah, tidak mau ikut dakwah lagi, kapok sudah. Jadi akhirnya malah jadi beban kepada kerja-kerja dakwah ini. Tapi kalau keluar dengan persiapan, maka ini pentingnya keluar dari mahalah. Seperti tadi habis ngasar sudah karguzari kan, 1 jamaah dari mahalah, 4 bulan dari mahalah sudah persiapan 1 tahun. Bahkan tadi dari mahalah Maswati tadi itu, Pak Anas tadi itu 4 bulan persiapannya 3 tahun, 40 hari terus tahun depan nanti akan keluar 4 bulan dari 1 mahalah. Nah, karena sudah satu mahalah, sudah disiapkan bekalnya, disiapkan kerjanya, disiapkan semuanya, akhirnya keluar 4 bulan, pulang itu bisa kerjasama, menghidupkan amal, nggak ada masalah. Itu namanya bil hikmah namanya. Bukan bedul-bedul saja. Kalau bedul-bedul saja nanti, iya kalau orang itu pas imannya kuat itu lah. Kalau pas imannya lemah bisa jadi jeglek nanti malahan. Dan kita jangan tergesa-gesa semuanya kan dalam kerja dakwah ini. Ini kalau nggak dicabut sekarang itu sudah nggak jalan-jalan ini loh. Jangan begitu. Orang tuh keluar sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfudz sana. Tenang-tenang saja. Jadi tim taskil itu tenang-tenang saja. Jangan ini kalau tidak dipancung nggak keluar-keluar. Oh jangan bilang begitu. Yang keluarkan kamu memang. Allah yang mengeluarkan. Kalau Allah sudah mengeluarkan, onta pun bisa keluar dari batu, lautan pun bisa jalan raya kayak Nabi Musa. Kamu tenang-tenang saja, dengan hikmah, dengan lembut. Nanti waktunya keluar, dia mesti keluar. Kalau mau agak keras, boleh. Tapi kerasnya jangan sama orang,
jam 3 malam jangan tidur nangis, ya itu kerasnya gitu. Tahu-tahu pagi-pagi orang sudah bawa tas. Nah, oh doa ini penting. Orang itu kalau yang tidak suka bangun malam, biasanya dakwanya jadi keras mulai kan. Ini kalau nggak dipancung nggak kapok-kapok nih, gitu akhirnya gitu tuh. Tapi kalau orang tuh biasa bangun malam, biasa nangis malam, oh ini doa saya belum makbul, nanti malam saya ngedoa lagi. Beberapa bulan yang lalu itu ada orang Bendo sana, orang Magetan, datang sama saya mau keluar 40 hari, istri saya nggak boleh. Bagaimana ini Pak Kiai? Kamu mau keluar betul? Iya keluar betul. Tidak bohong? Tidak. Nah, kalau kamu tidak bohong, saya kasih amalan sekarang. 3 hari 3 malam, mulai maghrib sampai subuh jangan tidur. Baca Fatihah untuk istri kamu. 3 hari 3 malam, mulai maghrib sampai subuh jangan tidur. Baca Fatihah untuk istri kamu. Nanti kalau sudah 3 hari laporan sama saya. Baru 1 hari sudah datang. Loh, kok sudah datang? Istri saya sudah boleh Pak Kiai. Kamu amalkan berapa? Baru 1 malam dan tidak sampai subuh Pak Kiai. Oh, ini belum berangkat sudah dapat pengalaman iman dia. Akhirnya keluar. Nah, bagus. Kali kalau tim taskilnya tidak biasa doa, biasanya pancung, keluar saja. Apa istri-istri perintah Allah kok dihalang-halangi istri. Iya. Tapi caranya bagaimana supaya ini kalau nanti begitu dia keluar 40 hari nggak bisa pulang ke rumah bagaimana? Akhirnya di markas saja. Kamu kok di markasnya kenapa? Khidmat markas. Seumur hidup kok, seumur hidup memang kamu nggak bisa pulang. Nah ini guyonan sebetulnya mulai kan, tapi ini kan kita lihat hari-hari begitu. Coba kita rubah cara itu semula kan. Orang itu mau keluar itu suruh doa, suruh nangis sama Allah, buat amalan. Baca Fatihah apa, terserah apa dia yang mantep, baca Fatihah apa, baca selawat. Kata Sayyidina Umar, kalau orang itu mau doa mulai maghrib sampai subuh, doa dia mesti makbul, kata Sayyidina Umar. Tapi yang kuat doa maghrib sampai subuh ini memang jarang-jarang ini. Kalau nargib memang enak, tapi ini kalau doa betul itu biasanya ngantuk itu biasanya itu. Maka ini semulaikan Allah Ta'ala, kita dakwah, kita asasan kembali kepada iman. Jangan hanya ini mudzakarah tertib, tapi setelah tertib tidur. Kita tidak punya hubungan yang kuat kepada Allah. Oh, tidak jalan. Tidak begitu itu ceritanya orang-orang yang sukses dalam dakwah. Syekh Muhammad Ilyas itu semulakan. Kadang-kadang udah habis ngisak itu masih musyawarah sampai malam itu. Selesai musyawarah, orang-orang yang musyawarah sudah teler semua, langsung tidur. Tapi Syekh Ilyas itu malah wudu, cari tempat yang gelap, Allahu Akbar, nangis. Nah, itu dai namanya semulakan. Nah, itu dai itu begitu. Ya kita mau belajar begitu. Kita bukan ingin jadi fikirman. Ini istilah fikirman itu saya nggak tahu dari mana itu. Akhirnya mikir tok ini orang ini akhirnya fikirman. Nah, kita ingin jadi dai dengan cara minhaji Rasulullah SAW. Insyaallah malaikat malam hari doa, nangis pada Allah dengan tawadhu, dengan ikhlas, istiqomah. Insyaallah kerja akan naik dengan izin Allah. Insyaallah malaikat. Saya kira itu saja semulaikan. Sekarang kita siap-siap sholat Isya. Khidmat dulu pesan Sa? Saya Isya dulu. Bagaimana itu? Orang khidmat itu? Oh, sholat Isya dulu aja ya. Sholat Isya nanti makan terus ada mudzakarah lagi nanti. Kurang lebihnya kami minta maaf semulaikan. Ini tadi terlalu semangat saya ceritanya saya ya. Ini kalau lebih ya
ditata sendirilah, jangan semua yang saya katakan itu kamu makan saja, jangan. Ya kan kira-kira baik ambil, kalau tidak baik ya kamu perbaiki sendiri, kan sudah gede-gede ya. Anallahu hamdi.